Halo semuanya, welcome back my YouTube channel. Oke adik semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali bisa hadir lagi menemani adik-adik dalam informasi tentang PTN, SBMPTN maupun semua yang berbasis tentang pendidikan. Dan mungkin adik-adik udah menunggu lama ya video ini karena kakak baru sempat untuk bikin videonya dan baru bisa hadir lagi di YouTube karena ada beberapa kegiatan yang gak bisa ditinggalkan. Oke adik-adik, nah sesuai dengan judulnya, kali ini kakak akan membahas tentang senam PTN. Oke ya, nah jadi adik-adik para pejuang senam PTN 2022, simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dulu, komen dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Oke adik, nah sesuai judulnya kakak hari ini membahas tentang faktor-faktor apa saja penentu kelulusan di senam PTN 2022. Oke, nah bagi adik yang mendengar video ini baik itu kelas 10, kelas 11 ataupun adik-adik yang lagi naik ke kelas 12, ya tidak masalah karena ini informasinya menyeluruh, semuanya bisa nonton dan ambillah manfaat atau hikmah dari video ini menjadikan adik-adik lebih tahu bagaimana persiapan kedepannya gitu. Oke, nah sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu adik-adik tentang jalur apa saja dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi nanti. Nah, di sini tuh ada 3 jalur. Yang pertama itu adalah jalur senam PTN. Nah, jalur senam PTN itu merupakan jalur melalui nilai rapor saja tanpa tes-tes dan tanpa dipungut kan. Nah, terus untuk jalur yang kedua itu adalah jalur SBMPTN, dimana itu merupakan seleksi bersama ya, ujiannya ujian tulis dan diikuti oleh semua yang mau ujian tersebut. Dan yang ketiga adalah jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini juga jalur yang pakai nilai UTBK bisa, pakai nilai ujian tulis bisa, rapor bisa, tergantung ke masing-masing PTN-nya. Dan biasanya di jalur mandiri ini itu memiliki biaya yang cukup besar ya dibanding jalur senam PTN maupun jalur SBMPTN. Oke adik siap ya. Nah kali ini kakak mau fokusin ke jalur senam PTN atau jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi 2022. Berbicara tentang jalur senam PTN di tahun 2022 itu tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Mungkin ada beberapa faktor yang akan ditambah dan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam memilih jurusan di senam PTN juga. Nah, untuk yang pertama sekali ya, faktor penentunya pertama itu adalah nilai rapor. Nah, nilai rapor di sini adalah nilai rapor yang cukup signifikan kenaikannya dan jangan terlalu signifikan penurunannya, karena ini kita melihat kestabilan nilai rapor adik-adik dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, apa aja sih Kak ya mapel yang dilihat? Mapel yang dilihat itu adalah mapel wajib seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Berarti ada 6 mapel untuk IPA. Nah, kalau IPS gimana? Juga ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga. Terus ada apa lagi? Matematika, geografi, sosiologi, ekonomi. Nah, jadi itu adalah mapel-mapel yang diperhatikan dalam mendaftar di jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi ini atau disebut dengan jalur rapor. Nah, jadi adik-adik, bagi adik-adik yang menonton baru kelas 1 ini nggak masalah, kalian harus tingkatkan nilai kalian setiap semesternya harus naik ya. Biasanya harus dilihat tuh harus naik atau stabil gitu, jangan sampai naik turun. Nah, itu tuh kecil kemungkinan adik-adik bisa lulus ya di senam PTN 2022. Nah, kakak udah pernah juga bahas bongkar nilai rapor, baik itu nilai yang standar, nilai yang ada juga naik turunnya tapi tidak terlalu besar, dan nilai yang signifikan naik terus. Nah, bisa adik lihat di playlist di sini ya, itu adalah bongkar nilai rapor, semuanya ada dari tiap tahunnya juga ada di sana. Nah, selain nilai rapor yang diperhatikan, yang kedua itu adalah track record sekolah. Artinya apa? Nah, ketika kita memilih jalur senam PTN ini dan memilih jurusannya, kalau bisa adik-adik memilih PTN-nya itu berdasarkan track record sekolah. Artinya sekolah kita itu berapa banyak yang memilih jurusan tersebut di PTN tersebut. Jadi ini melihat kemungkinan besar itu peluangnya. Nah, misal adik-adik punya senior di angkatan adik-adik di atasnya mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Nah, dia memilih jurusan dan PTN di kampus X misalnya. Nah, seandainya adik-adik memilih jurusan tersebut dan memilih PTN yang sama dengan senior adik-adik, itu kemungkinan terbesar adik-adik untuk lulus itu besar peluangnya dibanding adik-adik tidak punya alumni yang di sana, terus tidak ada juga sekolah yang mencetak
kelulusannya di PTN tersebut. Paham ya adik-adik? Jadi semakin banyak senior atau alumni yang lulus di sana, maupun walaupun dengan jurusan berbeda tapi banyak lulus di PTN tersebut, atau misalnya di UI, UGM misal ya, itu tuh besar sekali kemungkinan adik-adik lulus di PTN tersebut. Jadi itu sangat diperhatikan ya, jangan sampai adik-adik memilih jurusan karena ikut-ikut teman ya, karena melihat si F mau di sana lo kampusnya UI ya, aku juga mau sana. Jangan. Jadi peluang di SNMPTN itu sangatlah kecil. Jadi kalau misalnya adik dapat kuota, biasanya itu di ranking dulu ya dari sekolah, dan kalau adik masuk ke siswa yang eligible itu bakalan dapat kuota SNMPTN, dan gunakanlah semaksimal mungkin ya kesempatan itu, dan jangan salah milih jurusan maupun salah dalam menempatkan jurusan gitu. Oke adik, nah untuk yang ketiga yaitu adalah sertifikat. Nah, sertifikat di sini sangat menunjang adik-adik untuk lolos di SNMPTN. Oke, misalnya gini, Kak aku mau di jurusan kedokteran, ya boleh. Nah, sertifikat yang bisa dilampirkan di jurusan kedokteran itu adalah seperti Olimpiade Biologi mungkin, Olimpiade Kimia dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya adik-adik mau di kedokteran, adik-adik juga memperhatikan kira-kira sertifikat yang relevan dengan jurusan adik-adik itu gitu. Karena kalau tidak relevan itu kan tidak mendukung juga buat faktor kelulusannya nanti gitu. Ya adik-adik, jadi kumpulkanlah sertifikat sebanyak mungkin. Misalnya adik-adik udah tahu nih mau jurusan apa, ya udah ikuti lomba-lomba yang berbaur atau yang sesuai dengan jurusan yang adik-adik pilih nanti. Misalnya adik-adik mau jurusan hidrografi, berarti bisa pilih di bagian astronomi ya, olimpiade lainnya, baik itu diadakan di kampus, di sekolah dan lain sebagainya. Dia adik dapat sertifikatnya, dan sertifikatnya kalau bisa sertifikat yang memperoleh juara gitu, karena poinnya lebih besar daripada sertifikatnya sebatas panitia saja gitu adik. Kira-kira adik paham ya? Oke, yang keempat adalah ranking paralel. Nah, ranking paralel itu sangat dilihat juga ya dari faktor kelulusan, misalnya berapa. Jadi kita nggak tahu berapa sih persentase dari ranking paralel itu diambil setiap perguruan tinggi atau pihak SNMPTN itu sendiri yang mengadakan kayak seleksinya gitu ya, karena itu sifatnya rahasia banget. Nah, kalau misalnya 1 sampai 10 itu peluangnya sangat besar diterima di SNMPTN kalau ada di ranking tersebut. Jadi presentasinya misalnya seperti 10%. Nah, kalau misalnya 11 sampai 20 itu berapa persen? 3% mungkin. Nah, jadi itu tuh dilihat juga dari ranking paralel, dan usahakan emang adik masuk ke ranking 10 besar ya, karena itu mungkin diperhatikan banget di jalur SNMPTN itu nanti. Oke, yang kelima adalah akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah itu sangat berpengaruh, yaitu nah ketika kita memiliki akreditasi sekolah yang AA, itu memiliki presentasi yang lebih besar dibanding akreditasi B dan C ya. Jadi presentasi setiap sekolah itu mempunyai berbeda-beda. Semakin tinggi akreditasi sekolahnya, maka presentasi untuk penerimaan siswanya itu akan lebih besar dibanding dengan akreditasi lain gitu. Oke adik, nah untuk faktor yang keenam adalah domisili PTN. Nah, ketika kita memilih jurusan atau PTN itu kalau bisa dengan domisili tempat daerah kita. Misalnya kita tinggal di daerah Bandung, mungkin kita bisa memilih universitasnya Unpad gitu ya. Nah, jadi sesuaikan aja dengan tempat domisili kalian, karena itu peluangnya lebih besar daripada kita ngambilnya tuh lintas provinsi atau di luar provinsi daerah kita sendiri. Nah, tapi bisa nggak Kak aku ngambilnya di luar provinsi? Ya bisa saja, tapi kebiasaannya itu tuh dia memiliki peluang yang besar itu adalah di dalam domisili tempat kita tinggal gitu. Makanya pilihlah PTN yang sesuai dengan tempat domisili kita. Nah, itu adalah domisili PTN. Nah, faktor yang ketujuh adalah linjur. Nah, banyak sekali ya setiap tahun kakak menemukan siswa-siswa yang linjur dalam memilih jurusan gitu. Tapi itu tidak masalah juga. Tapi di sini tidak dianjurkan sekali untuk linjur ya, karena lintas jurusan itu memiliki peluang yang kecil, kecuali kamu memiliki nilai yang bagus, yang sangat bagus, ditambah dengan faktor-faktor lain seperti akreditasi sekolah, sertifikat dan lain sebagainya. Itu tidak menutup kemungkinan kalian sangat besar juga lulus di PTN tersebut. Tapi kalau misalnya nilai kalian masih standar atau tidak terlalu tinggi sekali, janganlah kalian bisa linjur ya, karena itu membuang kesempatan kalian untuk dilulus di SNMPTN gitu, karena kan kuota SNMPTN itu merupakan sangat sedikit ya dibanding jalur lain. Nah, kalau mau linjur itu diusahakan aja di SBMPTN, tapi selagi kalian dapat kuota SNMPTN itu pilihlah jurusan sesuai dengan bidang kalian masing-masing, jangan sampai linjur kayak gitu. Oke, untuk faktor yang ke-8 adalah KKM sekolah. Nah, KKM sekolah itu juga diperhatikan dalam kelulusannya. Biasanya kalau misalnya KKM sekolahnya itu lebih tinggi, berarti itu memiliki peluang yang sangat besar. Kenapa? Pastinya nilai siswa-siswa di sana itu tinggi-tinggi juga kan. Kalau misalnya KKM lebih rendah, berarti rata-rata di sekolah itu nilai
nilai rata-ratanya juga rendah dibanding dengan KKM yang lebih tinggi. Nah, itu adalah 8 faktor penentu kelulusan di SNMPTN di tahun 2022. Semoga dengan faktor-faktor ini kalian bisa melihat lagi dan memikir-mikirkan lagi dalam memilih jurusan maupun PTN nanti. Jangan sampai memikirkan egonya saja, tapi pentingkan peluang kalian ya, karena kalian memiliki kesempatan di SNMPTN. Gunakan sebaik mungkin, jangan sampai kalian menyesal nanti gitu. Ini kita belajar dari pengalaman ya. Nah, misalnya kan kakak nih adalah lulus di jalur SNMPTN. Nah, kakak biasanya ngambil jurusan kimia. Nah, kakak memperhatikan nilai apa sih yang menonjol di 6 mapel tersebut. Ternyata kimia kakak meningkat dan nilai rata-ratanya dominan lebih tinggi dibanding mapel-mapel lain. Makanya kakak milih jurusan kimia di pilihan pertama gitu. Dan faktor lainnya adalah kakak juga memiliki alumni yang di sana. Jadi kakak lulus di jurusan kimia tersebut. Oke, jadi ini merupakan beberapa hal yang bisa adik-adik perhatikan. Kakak sharing di sini berbagi pengalaman dan semoga dengan hal ini kalian terbuka pikiran ya, memilih PTN dan jurusan yang sesuai dengan passion kalian juga gitu ya, berdasarkan faktor-faktor lain. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Oh ya, aku mau kasih tahu nih, kalau kalian mau mempersiapkan SNMPTN dari sekarang itu kalian bisa pakai aplikasi ya Ruang Guru ya. Ruang Guru itu sangat bagus, kakak rekomendasikan buat kalian. Nah, kalau kalian mau diskon lebih besar itu kalian pakai kode DILA 1234 ya. Jangan pakai kode jadi juara, karena kode jadi juara itu diskonnya lebih kecil dibanding diskon pakai kode DILA 1234 ya. Maksimal diskonnya adalah 62% dan lumayan kan untuk persiapan kalian dalam SNMPTN, karena materinya lengkap dan master teachernya juga menjelaskan secara lebih jelas, detail dan padat juga. Oke adik-adik, nanti aku kasih linknya di deskripsi box aku gimana cara downloadnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.